Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geni Stefano, NIM 19100002222011162. UAS Rekayasa Irigasi 2, dosen Insinyur Ana Susanti Yusman, M.Eng, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Saya akan menjelaskan perencanaan bendung. Pengertian bendung: sebuah bendung memiliki fungsi yaitu untuk meninggalkan muka air sungai dan mengalirkan sebagian aliran air sungai yang ada ke arah tepi kanan dan tepi kiri sungai untuk mengalirkannya ke dalam saluran melalui sebuah bangunan pengambilan jaringan irigasi. Fungsi bendung ini berbeda dengan fungsi bendung di mana sebuah bendungan berfungsi sebagai penangkap air dan menyimpannya di musim hujan, waktu air sungai mengalir dalam jumlah besar dan yang melebihi kebutuhan. Kelebihan dari sebuah bendungan yaitu dengan memiliki daya tampung tersebut, jumlah besar air sungai yang melebihi kebutuhan dapat disimpan dalam waduk dan baru dilepas mengalir ke dalam sungai lagi di hilirnya sesuai dengan kebutuhan saja pada waktu yang diperlukan. Bendung juga dapat air yang ditampung di dalam bendungan ini dipergunakan untuk keperluan irigasi. Bendung juga dapat air ini yang ditampung di dalam bendungan ini dipergunakan untuk keperluan irigasi, air minum, industri, dan kebutuhan-kebutuhan. Didefinisikan sebagai bangunan air yang dibangun secara melintang sungai sedemikian rupa agar permukaan air sungai di sekitarnya naik sampai ke ketinggian tertentu, sehingga air sungai tadi dapat dialirkan melalui pintu sadap ke saluran-saluran pembagi kemudian hingga ke lahan-lahan pertanian. Suatu konstruksi sebuah bendung dapat dibuat dari urugan tanah, pasangan batu kali, dan bronjong atau beton. Sebuah bendung konstruksi dibuat melintang sungai dan fungsi utamanya adalah untuk membendung aliran sungai dan menaikkan level atau tingkat muka air di bagian hulu. Sebelum membangun sebuah konstruksi bendung, terlebih dahulu ditentukan lokasi atau di bagian sungai mana bendung tersebut akan dibangun. Ini terkait dengan wilayah atau luas petak-petak sawah yang aliran air irigasinya akan dibantu oleh adanya konstruksi bendung tersebut. Syarat-syarat konstruksi bendung harus memenuhi beberapa faktor, yaitu bendung harus stabil dan mampu menahan tekanan air pada waktu banjir. Pembuatan bendung harus memperhitungkan kekuatan daya dukung tanah di bawahnya. Bendung harus dapat menahan bocoran yang disebabkan oleh aliran sungai dan aliran air yang meresap ke dalam tanah. Tinggi ambang bendung harus dapat memenuhi tinggi muka air minimum yang diperlukan untuk di seluruh daerah irigasi. Bentuk peluap harus diperuntukkan sehingga dapat membawa pasir, kerikil, dan batu-batu dari sebelah hulu dan tidak menimbulkan kerusakan pada tubuh bendung. Pemilihan lokasi bangunan bendung harus didasarkan atas beberapa faktor, yaitu keadaan topografi. Dalam hal ini, semua rencana daerah irigasi dapat terairi sehingga harus melihat elevasi sawah tertinggi yang akan diairi. Bila elevasi sawah tertinggi yang akan diairi telah diketahui, maka elevasi mercu bendung dapat ditetapkan. Dari kedua hal di atas, lokasi bendung dilihat dari segi topografi dan dapat diseleksi. Keadaan hidrologi dalam pembuatan bendung yang patut diperhitungkan juga adalah faktor-faktor hidrologinya, karena menentukan lebar dan panjang bendung serta tinggi bendung tergantung pada debit rencana. Faktor-faktor yang diperhitungkan yaitu masalah banjir rencana, perhitungan debit rencana, curah hujan efektif, distribusi curah hujan, unit hidrograf, dan banjir di site atau bendung. Kondisi topografi dilihat dari lokasi. Bendung harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu ketinggian bendung tidak terlalu tinggi, trace saluran induk terletak di tempat yang baik. Trace saluran induk terletak di tempat yang baik, kondisi hidraulik dan morfologi, pola aliran sungai meliputi kecepatan dan arahnya pada waktu debit banjir, kedalaman dan lebar muka air pada waktu debit banjir, tinggi muka air pada debit banjir rencana, potensi dan distribusi angkutan sedimen.
Kondisi tanah pondasi bendung harus ditetapkan di lokasi di mana tanah pondasinya cukup baik sehingga bangunan akan stabil. Faktor lain yang harus dipertimbangkan mulai itu potensi kegempaan dan potensi gerusan karena arus dan sebagainya. Biaya pelaksanaan pembangunan bendung juga menjadi salah satu faktor penentu pemilihan lokasi pembangunan bendung. Dari beberapa alternatif, lokasi ditinjau pula dari segi biaya yang paling murah dan pelaksanaannya yang tidak terlalu sulit. Sekian penjelasan perencanaan bendung dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.